Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama kita bersama reporter Bobi Wijoyanto Suara Lumajang mengabarkan objek wisata tidak dibuka saat Lebaran tahun ini. Di momen Lebaran, identik dengan masyarakat berkunjung ke objek wisata bersama keluarga. Namun di tengah pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah Kabupaten Lumajang tidak akan memberikan izin bagi pengelola wisata untuk membuka layanan pariwisata. Thoriqul Haq Bupati Lumajang menyampaikan, physical distancing atau aturan jaga jarak di saat wabah virus corona saat ini harus dipatuhi. Sebab hal itu merupakan salah satu bentuk pencegahan penyebarannya virus corona. Ia berharap dengan adanya penutupan objek wisata di Lumajang ini, tidak ada muncul klaster baru dalam penyebaran COVID-19 di Kabupaten Lumajang. Bupati juga menegaskan bahwa bila ada objek wisata yang tetap buka, maka Pemkab Lumajang akan melakukan tindakan tegas, yakni melakukan penutupan tempat wisata tersebut secara sementara di masa pandemi COVID-19. Bobi Wijoyanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Bergeser ke Suara Sidoarjo, reporter Billy Patopoy mengabarkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan refocusing APBDes untuk penguatan PSBB tahap ketiga. Hal ini dikonfirmasi oleh Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo, setelah selesai melaksanakan rapat PSBB tahap 3 di Pendopo Delta Wibawa pada Selasa 26 Mei. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan penambahan dana melalui APBD maupun refocusing APBDes untuk penguatan PSBB berbasis desa ini. Bahkan kalau perlu juga kami akan mencarikan dana bagaimana agar penguatan itu bisa terjadi. Bisa dari usulan untuk penambahan refocusing yang ada di APBD, bisa juga anggaran dari APBD ya. Jadi kesemuanya nanti kita akan analisa bagaimana penguatan itu betul-betul di desa. Jadi checkpoint yang saat ini berada di jalan-jalan protokol akan kami kurangi secara drastis. Kita geser ke semuanya ada di desa. Untuk langkah kuratif, pemerintah juga akan melakukan penambahan ruang observasi baik dari rumah sakit rujukan maupun ruang isolasi untuk orang tanpa gejala atau OTG. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Suara Sidoarjo. Kita bergeser ke Mahardika FM Kota Blitar. Afik Rahardian melaporkan pemerintah Kota Blitar bahas rencana penetapan bantuan sosial tahap ketiga tindak lanjut usulan Dinas Pendidikan Kota Blitar. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 adakan rapat koordinasi rencana penetapan bantuan tahap 3 bersama Dinas Pendidikan Kota Blitar di Ruang Sasana Praja di Kantor Wali Kota Blitar, Rabu 27 Mei 2020. Rapat ini bagian dari usulan Dinas Pendidikan Kota Blitar atas saran dari tenaga pendidik swasta yang terdampak COVID-19. Priyo Suhartono, Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar saat ditemui usai rapat mengatakan, usulan ini berdasarkan laporan keluhan tenaga pendidik swasta di Kota Blitar yang tidak lagi mendapatkan penghasilan selama wabah corona. Tenaga pendidik swasta ini terdiri dari guru dan staf yang bekerja di lingkup PAUD, TK, SD, dan SMP. Ini sudah ditindaklanjuti, dirapatkan, nanti kita adakan verifikasi untuk tenaga pendidik yang ada di lembaga swasta, mulai TK, PAUD, SD, SMP. Yang kita utamakan TK, PAUD itu hanya swasta yang kecil-kecil itu. Sementara Jatmiko Budi Santoso, Ketua Gugus Tugas COVID-19 sekaligus Koordinator Gugus Tugas Bidang Ekonomi menegaskan, pihaknya bersama tim Gugus Tugas masih akan memverifikasi data penerima bantuan sebelum diajukan ke Wali Kota. Jatmiko menambahkan, saat ini data penerima bantuan sosial sembako yang sudah terverifikasi adalah tenaga pendidik swasta di lingkup PAUD dan TK. Sebagai tim bidang ekonomi, ya kita harus cross-check data-data itu kebenaran dan juga sasaran. Akan kita lakukan verifikasi terkait dengan data-data yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika FM. Kiki Desilia, Suara Madiun mengabarkan Pemkot Madiun serahkan bantuan dari berbagai pihak kepada masyarakat terdampak COVID-19. Pemerintah Kota Madiun terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Selama kurang dari 1 minggu, Pemkot telah membagikan ribuan paket sembako yang berasal dari berbagai pihak yang disalurkan langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Seperti penyaluran bantuan yang diberikan kepada penderita kanker di Yayasan Kanker Indonesia, penyaluran bantuan di Kelurahan Demangan, Kelurahan Oro-Oro Ombo, dan Kelurahan Manguharjo.
Terperinci 83 paket sembako untuk penderita kanker, 511 kelurahan Demangan, 198 paket sembako bagi masyarakat Oro-Oro Ombo, dan 426 bagi masyarakat Manguharjo. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengatakan, pada prinsipnya Pemkot akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak COVID-19. Bagi siapa saja yang merasa membutuhkan namun belum mendapat bantuan, bisa mendatangi posko logistik. Namun, harus membawa surat keterangan yang ditandatangani RT masing-masing. Tak hanya itu, Wali Kota juga berpesan agar masyarakat bisa menjaga kesehatan diri masing-masing dengan selalu mematuhi dan menerapkan SOP kesehatan yang dianjurkan pemerintah terkait penanganan COVID-19, yakni menggunakan masker jika di luar rumah, menghindari kerumunan, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kiki Desilia, Suara Madiun. Mega Kristiar GRFM Tulungagung mengabarkan 21 pekerja migran Brunei negatif COVID-19. 21 pekerja migran Indonesia yang baru saja datang dari Brunei Darussalam, setibanya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi langsung dilakukan pengecekan kesehatan. Dari hasil pengecekan, ke-21 pekerja migran tersebut dinyatakan negatif COVID-19. Sebelumnya mereka semua sudah dicek kesehatannya di Bandara Juanda, Surabaya. Setelah dilakukan pendataan, ke-21 orang tersebut diizinkan melanjutkan perjalanan ke desa masing-masing. Mereka dihimbau untuk melaporkan kedatangannya di pemerintah desanya masing-masing. Samega Kristi 90,1 RGRFM Tulungagung. Berikutnya bersama Persada FM Kabupaten Blitar, Oza Ahmad mengabarkan imbas pandemi COVID-19, transmigrasi 10 kepala keluarga di Kabupaten Blitar ditunda. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Hari Susianto mengatakan tahun ini rencananya ada 10 kepala keluarga yang akan diberangkatkan untuk program transmigrasi. Namun rencana itu dipastikan gagal atau ditunda tahun depan akibat wabah COVID-19. Hal ini berdasarkan surat edaran resmi dari Kementerian Desa dan PDTT terkait penundaan transmigrasi. Haris menjelaskan, 10 kepala keluarga itu rencananya akan diberangkatkan di 4 titik tujuan, yakni Muna, Sulawesi Tenggara, Mamuju, Sulawesi Barat, Pasir Penajam, Kalimantan Timur, dan Bulungan, Kalimantan Utara. Jika tahun ini pandemi COVID-19 sudah berakhir, maka kegiatan lain akan tetap menyesuaikan seperti pembekalan maupun pelatihan. Ia juga mengaku sudah menyampaikan kepada calon transmigran soal penundaan tersebut. Untuk pemberangkatan transmigrasi di tahun 2020 ditunda, ya. Ini tahun 2021. Jelas gitu, karena ada surat edaran dari Mendes dan PDT. Untuk diketahui, tahun 2019 ada 11 kepala keluarga yang diberangkatkan untuk program transmigrasi ke beberapa titik tujuan, yaitu 2 kakak ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah, 4 kakak ke Bulungan, Kalimantan Utara, dan 5 kakak ke Muna, Sulawesi Tenggara. Oza Ahmad melaporkan. Isyatun Hadiah LPPL Suara Gresik melaporkan, dengan program Melapak Asik, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik tetap melayani masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik memberlakukan program Lapak Asik atau pelayanan tanpa kontak fisik untuk melayani masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pelayanan ini digunakan untuk memberi pembatasan secara fisik untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas lagi. Dan hal ini juga sebagai tanggung jawab untuk tetap melayani masyarakat, salah satunya yaitu korban PHK. Arimeta Wahyu Adi selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan mengatakan bahwa ini sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk Lapak Asik yang sekarang sedang berjalan ini, jadi peserta bisa mengajukan pencairan klaim JHT-nya melalui antrian online dan antrian offline. Kalau antrian online lebih enaknya karena mereka tidak perlu antri, jadi mereka tinggal daftar saja ke alamat antrian online.bpjsketenagakerjaan.co.id. Nanti di situ peserta bisa memilih tanggal kapan mereka akan dikonfirmasi dan boleh memilih di cabang mana saja karena mereka tidak perlu. Untuk pelayanan klaim bisa langsung melalui antrian.bpjs.ketenagakerjaan.go.id atau melalui aplikasi BPJS TKU. Selain program Lapak Asik, BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan layanan relaksasi bagi perusahaan. Harapannya masyarakat bisa mengurus klaim dengan mudah melalui offline maupun online selama pandemi ini. Saya Syatun Hania
Kurnia melaporkan dari Suara Gresik. Kita bergeser ke Suara Ngawi. Akmal Mustafa mengabarkan produksi sampah di Ngawi turun 20%. Pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus corona berpengaruh pada produksi sampah warga Kabupaten Ngawi. Dari data TPA Selopuro, selama 2 bulan terakhir ini jumlah sampah yang masuk hanya 32 ton per bulan atau menurun kurang lebih 20%. Padahal sebelumnya saat kondisi normal, jumlah sampah yang masuk mencapai 40 ton per bulan. Dwi Rahayu Puspitaningrum, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi mengatakan, penurunan volume sampah disebabkan karena warga enggan keluar rumah serta diliburkannya sekolah-sekolah. Volume sampah pada saat pandemi corona ini kita trennya malah mengalami penurunan. Mungkin ini juga karena masyarakat yang stay di rumah terus, jadi jarang berbelanja juga. Kemudian rumah makan juga banyak yang mengurangi produksi, malah banyak yang tutup juga kan saat ini. Sekolah-sekolah juga libur, jadi memang produksi sampah rumah tangga kita mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Selain itu, adanya penurunan volume sampah menjadi nilai plus tersendiri, karena untuk saat ini kapasitas TPA Selopuro hampir tidak mencukupi. Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Dan terakhir bersama Ralita FM Pamekasan, Eza Mahesa mengabarkan Rai Juara 3 menulis surat untuk Menteri Pendidikan. Kapolres Pamekasan beri bantuan HP untuk Alfiatus Soleha. Kapolres Pamekasan AKBP Joko Lestari memberikan bantuan handphone Android dan biaya paket internet kepada Alfiatus Soleha, siswa SDN Padamau Barat 1 Pamekasan pada hari Rabu di rumahnya di Dusun Karangdalam, Desa Padamau Barat, Kecamatan Padamau, Kabupaten Pamekasan. Bantuan handphone itu sebagai wujud kepedulian terhadap Alfiatus Soleha yang sukses meraih juara 3 lomba menulis surat untuk Mas Menteri Pendidikan. Nadiem Makarim di tengah wabah COVID-19 yang sistem belajar mengajarnya melalui sistem daring. Dalam surat yang disampaikan kepada Mas Menteri Nadiem Makarim, Alfiatus Soleha mengaku kesulitan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online karena untuk membeli paket data internet orang tuanya harus berhutang. Alfiatus Soleha pada tanggal 18 Mei 2020 melakukan video call dengan Menteri Pendidikan karena ia sukses menjadi salah satu pemenang lomba menulis surat yang diadakan Menteri Pendidikan. Atas dasar itulah Kapolres Pamekasan AKBP Joko Lestari mendukung agar Alfiatus Soleha terus rajin belajar secara online di masa pandemi COVID-19. AKBP Joko Lestari berpesan agar Alfiatus terus semangat dalam belajar untuk mencapai cita-cita. Kapolres Pamekasan menjelaskan bahwa handphone dan paket internet yang diberikan untuk menambah semangat Alfiatus dalam belajar. Eza Mahesa, Ralita FM mengabarkan. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini bersama saya Kirana Nisa. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.